Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amalia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum mengenai sejarah Pancasila. Pembahasan yang pertama. Urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara adalah menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, serta menjadi pembimbing yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah memastikan para pejabat tidak korupsi, serta setiap warga negara menjadikan Pancasila sebagai nilai etika. Pancasila tidaklah lahir secara mendadak, namun melewati rangkaian perjalanan yang cukup panjang, hingga pada munculnya organisasi pergerakan kebangkitan, partai politik, dan Sumpah Pemuda. Titik awal kelahiran Pancasila terjadi pada 7 September 1944, ketika Jepang memberikan janji kemerdekaan jika Indonesia membantunya dalam Perang Pasifik. Tidak sampai di situ, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk sebuah badan untuk tindak lanjut dari janjinya kepada Indonesia. Lalu pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dengan tujuan untuk menyusun segala hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia dari politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan sebagainya. BPUPKI yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya yakni Yoshio dan Suroso memulai sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar negara. Ada 5 butir proposal mengenai dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, barang internasional. Yang ketiga, terdapat mufakat. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Usulan Soekarno ini pun diterima baik oleh para peserta sidang. Namun sebelum sidang berakhir, Soekarno berinisiatif membentuk Panitia 9 dengan Soekarno sebagai ketuanya untuk merumuskan kembali Pancasila. Pada perumusannya, Panitia 9 menjadikan rumusan dasar negara sebagai pendahuluan atau pembukaan dari UUD 1945. Rumusan tersebut disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang dinamai sebagai Piagam Jakarta. Setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian pada tanggal 7 Agustus dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta pemindahan kekuasaan dari pemerintahan Jepang kepada bangsa Indonesia. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan penetapan rumusan Pancasila dengan bunyi sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara semakin hari makin mulai tergerus, khususnya di era globalisasi. Karena itu, perlunya membumikan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Perlunya strategi agar dapat menanamkan kembali nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Ada 5 poin penting yang harus ditanamkan. Pertama, membangun semangat kebinekaan. Kedua, pengakuan terhadap perbedaan. Ketiga, perlakuan sama terhadap berbagai komunitas. Keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Kelima, kesadaran bahwa hanya dengan memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila,
bangsa Indonesia akan selamat, berkarakter kuat, dan berperadaban unggul di tengah-tengah masyarakat dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.